Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang CPNS maupun P3K Teknis Jabatan Fungsional POPT. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis, baik itu CPNS maupun P3K, biasanya soalnya sama. Jadi buat teman-teman jangan di skip, ditonton video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa mempelajari soal-soal yang kemungkinan akan muncul pada tes CPNS maupun P3K tahun 2022-2023. Oke, langsung aja kita masuk soal yang pertama. Di bawah ini yang termasuk prinsip pengendalian hama terpadu kecuali A. Budidaya tanaman sehat, B. Pengendalian fisik, C. Pengamatan secara teratur, D. Petani sebagai ahli PHT, E. Pemanfaatan musuh alami. Jawabannya adalah yang B. Pengendalian fisik. Pembahasannya, prinsip hama terpadu adalah yang pertama, budidaya tanaman sehat, yang kedua, pemanfaatan musuh alami, yang ketiga, pengamatan secara teratur, yang keempat, petani sebagai ahli PHT. Selanjutnya, soal yang kedua. Di bawah ini yang termasuk dalam prinsip 6 tepat penggunaan pestisida kecuali A. Tepat jenis, B. Tepat waktu, C. Tepat dosis, D. Tepat sasaran, E. Tepat jam. Jawabannya adalah yang E. Tepat jam. Nah, untuk pembahasannya, berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu, penggunaan pestisida harus berdasarkan 6 tepat. Yang pertama, tepat sasaran. Kedua, tepat mutu. Ketiga, tepat jenis pestisida. 4, tepat waktu. 5, tepat dosis. Dan yang keenam, tepat cara. Lanjut soal nomor 3. Virus tungro pada tanaman padi ditularkan oleh A. Sotinoptora sortata fabricus, B. Orselia oryzae woodmason, C. Nepothetic virescens, D. Syrpopaga incertulas Volker, E. Beauveria bassiana. Jawabannya adalah yang C. Nepothetic virescens. Pembahasannya adalah Sotinoptora sortata fabricus ini adalah nama latin dari kepinding tanah. Kemudian Orselia oryzae woodmason ini adalah hama yang menyebabkan penyakit ganjur pada tanaman padi. Kemudian Nepothetic virescens ini adalah wereng hijau penyebab penyakit tungro. Kemudian yang D, Syrpopaga incertulas, ini adalah nama latin dari penggerek batang padi kuning. Kemudian yang terakhir Beauveria bassiana, ini adalah agen pengendali hayati. Selanjutnya soal kelima. Gejala serangan wereng batang coklat atau WBC pada tanaman padi adalah A. Layu dan kuning, B. Patah batang, C. Hopper burn, D. Bercak coklat pada daun, E. Bulir hampa. Jawabannya adalah yang C. Hopper burn. Pembahasannya, tanaman padi yang terserang wereng batang coklat akan menunjukkan gejala menguning dan mengering dengan cepat, dan gejala pada umumnya mengumpul pada satu lokasi dan melingkar atau hopper burn. Selanjutnya, soal nomor 5. Fusarium oxysporum yang menyerang tanaman pisang merupakan patogen jenis A. Bakteri, B. Virus, C. Cendawan, D. Gulma, E. Parasitoid. Jawaban yang benar adalah yang C. Cendawan atau jamur. Pembahasannya, Fusarium oxysporum merupakan jenis jamur atau cendawan patogen di dalam tanah yang menyerang pada bagian akar dan umbi sehingga menyebabkan layu pada tanaman. Soal berikutnya,
Cendawan penyebab penyakit antraknosa pada cabai dan bawang merah adalah A. Cercospora capsicum, B. Erwinia carotophora, C. Colectotrichum sp, D. Alternaria pori, E. Phytophthora sp. Jawabannya adalah yang C. Colectotrichum sp. Pembahasannya adalah antraknosa merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Colectotrichum sp. Nah, sedangkan Cercospora capsicum itu adalah penyebab penyakit bercak pada daun. Kemudian Erwinia carotophora ini merupakan penyebab penyakit busuk lunak pada kentang. Kemudian Alternaria pori ini merupakan penyebab penyakit bercak ungu pada bawang merah. Dan yang terakhir yaitu Phytophthora sp. Ini merupakan penyebab penyakit busuk pada akar, batang maupun buah. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan karakteristik hama penggerek batang padi, yaitu kecuali A. Kelompok telur diletakkan pada permukaan daun bagian ujung, B. Hanya ada seekor larva dalam satu batang padi, C. Pupa berada di tengah batang, D. Pupa berada di pangkal tunas di bawah permukaan tanah, E. Tanaman inang utama adalah tanaman padi. Jawabannya adalah yang D. Pupa berada di tengah batang. Kita bahas ya teman-teman. Jadi, karakteristik hama penggerek batang padi itu ada 4. Yang pertama, kelompok telur diletakkan pada permukaan daun bagian ujung. Kemudian yang kedua, hanya ada seekor larva dalam satu batang padi. Kemudian, pupa berada di pangkal tunas di bawah permukaan tanah. Selanjutnya yang keempat, tanaman inang utama adalah tanaman padi. Soal berikutnya, proses masuknya patogen ke dalam jaringan tanaman inang disebut A. Inokulasi, B. Penetrasi, C. Invasi, D. Infeksi, E. Germinasi. Jawabannya adalah yang B. Penetrasi. Selanjutnya, serangan OPT yang intensitas dan populasinya sangat tinggi, berkembang dan menyebar luas sangat cepat sehingga petani sulit mengendalikannya disebut A. Eksplorasi, B. Inundasi, C. Eksplosi, D. Implosi, E. Okulasi. Jawabannya adalah C. Eksplosi. Eksplosi adalah keadaan serangan OPT yang intensitas dan populasinya sangat tinggi, berkembang dan menyebar luas sangat cepat sehingga petani sulit mengendalikannya. Selanjutnya soal nomor 10. Suatu populasi serangga hama yang tidak dapat dikendalikan dengan dosis insektisida yang biasa ampuh digunakan untuk membasmi serangga hama itu disebut A. Resurgensi hama, B. Resistensi hama, C. Hama sekunder, D. Hama tersier, E. Reaksi hama. Jawabannya adalah B. Resistensi hama. Resistensi hama adalah proses di mana populasi hama mengalami seleksi dan setelah beradaptasi dapat hidup dan berkembang biak jika dihadapkan dengan suatu jenis pestisida. Atau dengan kata lain, resistensi hama adalah kekebalan hama akibat penggunaan pestisida secara terus-menerus. Oke teman-teman, calon pejuang CPNS maupun P3K Jabatan Fungsional POPT, itulah soal-soal latihan kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar dan juga tetap semangat untuk teman-teman. Semoga perjuangannya membuahkan hasil yang baik untuk masa depan teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, silahkan teman-teman like dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.